Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang anak yang memiliki IQ melebihi Einstein. Loh, kok bisa? Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Inilah kisah dari William James Sidis, seorang anak laki-laki yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Orang paling cerdas yang pernah ada di bumi adalah anak ajaib dan ahli matematika yang luar biasa. IQ William ini antara 250 dan 300, namun di balik IQ-nya yang tinggi, ia memiliki kehidupan yang pelik banget. Padahal IQ Albert Einstein memiliki IQ sekitar 160, IQ Isaac Newton berkisar 190, dan Mark Zuckerberg 152. Pria-pria terkenal itu dikenal sebagai jenius mutlak di seluruh dunia. William adalah seorang master di berbagai bahasa dan penulisan yang berbakat juga. Namun sayangnya seluruh dunia tidak mengetahui jika William ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. William lahir di New York City pada tahun 1898. Ayahnya Boris adalah seorang psikolog teladan yang mendapatkan 4 gelar dari Harvard. Ibunya juga seorang MD. Kejeniusan yang dimiliki William tak lain diturunkan dari orang tuanya. Semasa William kecil mempunyai bakat yang luar biasa. Ia bahkan melampaui orang biasa. Saat berusia 18 bulan, William disebut sudah bisa membaca The New York Times. Di usia 8 tahun, dia mempelajari secara otodidak bahasa Latin, Yunani, Prancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki, dan Armenia. Selain 8 bahasa yang dipelajari, dia juga menciptakan bahasanya sendiri yang disebut sebagai Vandergut. Lantaran kepintarannya, di usia 9 tahun sang ayah mencoba mendaftarkan William ke Harvard. 2 tahun berselang, pada tahun 1909, William kemudian diterima di institut sebagai orang termuda yang terdaftar di Harvard. Pada tahun 1910, pengetahuannya tentang matematika memuncak, sehingga ia mulai mengajar dosennya sendiri sebagai gantinya, memberinya gelar keajaiban anak. Ia menyelesaikan gelar sarjana seni pada usia 16 tahun. Hal itu membuatnya mendapatkan gelar sebagai child prodigy atau si anak ajaib. Di usia 16 tahun, William telah berhasil menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana. Setelah lulus, William semakin terekspos, namun lambat laun ia mulai lelah dan berpikir untuk mengasingkan diri. Ia menganggap hal itu merupakan salah satu cara agar bisa hidup normal. William juga mengatakan pada media bahwa ia tidak akan pernah menikah karena wanita tidak membuatnya tertarik. Selain tidak menginginkan ketenaran, kepuasan William untuk mengasingkan diri diduga ada kaitannya dengan masa kecilnya yang cukup tertekan. Tekanan dari sang ayah maupun tekanan dari pemerintah. Karena ketika William masih kecil nih, pemerintah Amerika Serikat bertekad mengubah anak-anak di negaranya menjadi sebuah keajaiban lewat pendidikan. Sang ayah Boris kala itu menginginkan William menjadi seorang yang sangat bersinar. Lantaran hal itu, ia menerapkan pendekatan psikologis dalam membesarkan si William. Meski William kecil menikmati cara belajar yang digagas oleh sang ayah, namun pemikiran itu berubah. Menginjak dewasa, William justru menyalahkan sang ayah atas tekanan yang ia alami. Karena sebel dengan sang ayah William ini pada tahun 1923 menghembuskan nafas terakhir karena pendarahan otak, dan sang anak William pun enggan untuk menghadiri pemakaman sang ayah. William selalu berusaha menjaga identitasnya agar tidak diketahui orang banyak. Semasa pengasingannya, ia bekerja sebagai pemateri dengan bayaran yang sangat rendah. Namun, ia justru semakin tak dikenal oleh orang-orang, sehingga membuatnya tidak punya pilihan lain untuk mengganti pekerjaannya.
Pada tahun 1924, reporter menemukan bahwa William hanya menghasilkan uang sebesar 23 dolar atau setara 399.000 per minggu. Untuk memenuhi kebutuhannya, William menulis beberapa buku menggunakan nama samaran yang berbeda-beda. William juga dikenal sebagai sosialis yang sangat menentang terhadap Perang Dunia Pertama. Beberapa menjelaskan bahwa William pernah ditangkap pada 1919 dan beredar kabar penangkapan tersebut karena demonstrasi yang berujung ricuh di Boston. Ia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Orang tuanya lantas mendapati William dan mengeluarkannya dari penjara. William kemudian dikurung di sanitarium selama 2 tahun sebagai gantinya. Di akhir hidupnya, William menghabiskan hidup miskin dan kesepian. Selama pengasingan tersebut, ia bekerja sebagai operator mesin dan mengerjakan pekerjaan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski memiliki kecerdasan yang mampu mengubah dunia, William akhirnya mati di usia 46 tahun. Ia dikabarkan meninggal lantaran menderita pendarahan otak di tahun 1944, persis seperti sang ayah yang juga meninggal dengan keadaan yang sama.